Ya, selamat datang teman-teman yang baru join. Hari ini kita akan sharing aja kira-kira CVETS itu seperti apa, cara penulisan yang baik dan benar itu seperti apa, kenapa kita butuh CVETS ya. Nah, sebelum saya mulai mungkin saya boleh tahu nggak yang pernah mendengar Kinobi atau yang pernah sudah memakai fitur Kinobi ada di sini? Mungkin bisa raise hand aja. Belum ya nampaknya. Bagus. Oke, udah ada. Oke, saya share screen sebentar ya. Apakah bisa kelihatan layar saya? Ya, jadi seperti yang Prof. Eri sudah sampaikan ya, ini bukan pertama kali juga kita ke UNR. Senang sekali kita bisa kembali lagi. Kemarin setelah ketemu Prof, kayaknya kita butuh uh, sesi ini lagi bersama teman-teman yang baru wisuda juga. Pertama-tama selamat dulu ya kepada teman-teman yang telah menyelesaikan masa studinya. 4 tahun bukanlah hal yang mudah, tapi alangkah baiknya jika 4 tahun itu kita rangkum menjadi sebuah dokumen yang bagus, menjadi sebuah alat kita untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Seperti itu. Akan sangat sayang sekali ketika kita punya kualitas, kita punya pengalaman, tapi cara pengemasannya kurang tepat, sehingga kualitas kita terlihatnya tidak sebagus yang seharusnya. Seperti itu ya. Makanya penting sekali sebuah CV itu kita buat dengan baik dan benar. Nah, hari ini kita akan melihat apa sih sebenarnya resume dan CV itu, tipe-tipe resume, bagaimana perjalanan resume dari sejak kita buat sampai kita diterima pekerjaan misalnya. Format resume yang benar itu seperti apa dan beberapa tips untuk penulisannya. Ya, jadi untuk hari ini kita harapannya teman-teman sudah bisa membuat standar CV yang basic dulu. Kita tidak mungkin bisa membawa CV dalam 1 jam yang langsung lengkap ya. Yang penting teman-teman tahu dulu intisarinya seperti apa. Yang pertama kita lihat sebenarnya apa sih resume itu. Di Indonesia sendiri sebenarnya resume dan CV itu dianggap sama ya. Sebenarnya di luar negeri itu ada perbedaan. Jadi singkatnya sebenarnya resume itu adalah versi singkat dari CV. CV itu yang lebih lengkap. Jadi CV ini sendiri sebenarnya adalah alat untuk kita memperkenalkan diri kita. Ya. Karena seorang HR, seorang rekruter tidak mungkin bisa mengetahui kita interview satu-satu ribuan pelamar, tidak mungkin. Jadi mereka menggunakan dokumen ini untuk mengeliminasi dulu yang mereka rasa tidak menarik bagi mereka seperti itu. Nah, tujuannya kita buat CV yang benar adalah tidak masuk ke dalam kelompok yang tidak menarik ini. Tentu saja kita harus menjadi yang menarik ya, seperti itu. Jadi saat ini ada 2 tipe CV yang paling umum. Yang pertama itu yang ATS friendly dan yang kedua non ATS friendly. Apakah satu lebih benar dari yang lain? Tidak juga, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Bedanya apa? Nah, yang non ATS ini sebenarnya lebih sering digunakan oleh teman-teman yang dengan latar belakang seni, pekerja seni misalnya, atau desain, videografer, fotografer, karena mereka membutuhkan sebuah dokumen yang menunjukkan karya mereka, ya tidak mungkin hitam putih seperti yang ATS friendly. Namun yang selain pekerja seni tadi, kebanyakan semua ATS friendly. Kenapa ATS? ATS ini sendiri yang pertama tadi satu halaman, yang kedua formatnya harus benar, yang ketiga typo ini. Nah, typo ini yang ya mirisnya paling sering terjadi teman-teman. Salah penulisan, salah hilang satu kata, titik komanya tidak tepat. Ya, teman-teman kan sudah melewati skripsi ya. Saya rasa titik koma dan lain-lain itu juga dinilai kan di skripsi, dilihat oleh pembimbing dan lain-lain. Nah, itu diterapkan juga di CV. Jangan pernah ada error. Lihatlah beberapa kali, ulang terus. Kenapa? Karena itu menunjukkan keseriusan teman-teman dan profesionalitasnya.
Yang terakhir, cantumkan saja informasi yang relevan. Ya, misalnya tadi alamat tidak perlu masukkan sampai ke alamat beneran. Ini bukan untuk order Shopee atau Tokopedia, tidak ya. Ini untuk CV. Nah, selain itu juga bahaya sekali karena data ini data pribadi, bisa saja ada risk gitulah. Ya. Yang kedua, tidak perlu status menikah pastinya. Yang ketiga, tidak perlu tanggal lahir karena kita tidak meminta hadiah ulang tahun dari rekruter ya. Nah, yang terakhir, cantumkan nama yang lengkap, relevan informasi seperti email, LinkedIn, itu cantumkan seperti itu. Nah, kita lihat dulu sebenarnya resume journey itu seperti apa ya. Nah, secara singkat kita bisa lihat dari pertama kita melamar pekerjaan, masuk ke ATS atau robot ATS tadi, masuk ke first glance, setelah ini recruiter melihat ya 5-10 detik, lalu mereka consider, mereka offer interview jika mereka memang tertarik, seperti itu. Lalu yang pertama, yang tadi ketika kita melamar, semua CV yang masuk ke dalam recruiter itu akan masuk ke dalam ATS tadi. ATS inilah yang akan membaca scoring CV teman-teman apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara fakta, hampir 75% itu tereliminasi ya di bagian ini. Jadi ada 100 CV yang masuk, tinggal 25 CV yang survive dari robot tadi. Nah, dari yang survive inilah yang akan dibaca oleh recruiter. Oh, ternyata lumayan menarik nih. Nah, mereka akan baca lebih jauh lagi, yang bukan 5-10 detik, bahkan mungkin 1-2 menit ya. Mana sih pengalaman yang relevan, skill yang relevan dengan mereka, matriks yang menarik bagi mereka. Nah, setelah mereka benar-benar tertarik untuk mendalami lebih jauh setiap applicants, maka itu akan di-offer interview seperti itu. Ya. Seperti yang tadi Bu Rana mungkin sudah tunjukkan ya teman-teman, di UNR sudah punya portal karir ini yang ada di website BPKKA, ada tombol CV Attest Maker. Nanti teman-teman bisa coba di-explore ya, masuk ke Erlangga Karir Portal, itu ada unr.app.payong.asia, nanti masuk ke resume builder-nya bisa membuat CV-nya, seperti itu. Ya, mungkin secara singkat saya akan tunjukkan cara penggunaannya seperti apa. Jadi ketika teman-teman sudah masuk ya ke apps ini, website ini, terus login, langsung masuk ke resume builder ini. Nah, ketika masuk ke resume builder, teman-teman bisa memilih beberapa template yang sudah ada jika ingin memakai template. Jika ingin menggunakan yang blank atau dari nol, itu silakan juga. Kita coba aja salah satu dari yang template kalian. Nah, kita bisa kasih nama resume ini ya, misalnya versi 1. Oke. Nah, bedanya CV Builder ini dengan mungkin yang teman-teman lakukan selama ini mau kayak Canva. Canva itu kembali lagi sangat tidak ATS friendly, hindari sekali untuk memakai Canva. Lalu Microsoft Word itu bisa, tapi teman-teman harus beneran rapikan dari sisi layoutingnya dan lain-lain. Nah, di sini bedanya adalah teman-teman sudah diberikan CV Builder yang tinggal mengisi konten sebenarnya. Nah, contohnya apa? Misalnya ini namanya Hafiz Kasman, saya ganti ke nama saya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan itu langsung terubah ya. Nah, jadi tinggal memasukkan sesuai teman-teman saja. Tuh, saya ganti. Jadi tinggal memasukkan konten yang diperlukan. Jadi tidak bisa lagi memikirkan layoutingnya seperti itu ya. Nah, lalu ketika teman-teman masuk ke bagian pengalaman misalnya ya, itu akan ada tombol suggestions untuk teman-teman lihat sebagai referensi cara penulisan yang benar itu seperti apa, yang sering digunakan oleh teman-teman pelaku industri itu supaya apa. Misalnya saya mau kasih contoh yang marketing. Nah, ini adalah beberapa contoh yang teman-teman yang di dunia marketing itu tulis gitu.
itu menjadi referensi ya, bukan berarti teman-teman copy paste, tidak. Oke. Nah, itu nanti cara penulisannya di resume builder tadi. Nah, kita lanjut. Ya, tips penulisannya seperti apa yang baik dan benar. Yang pertama, kita masukkan deskripsi itu jangan hanya job desk. Ya, contoh, banyak sekali kita melihat CV itu misalnya dia tuh punya pengalaman sales. Dia hanya tulis, saya tiap hari door to door, saya tiap hari telepon, saya tiap hari ketemu klien. Teman-teman, seluruh dunia sales itu bekerja seperti itu. Jadi orang juga udah tahu job desk sales itu ngapain. Tapi yang perlu kita tunjukkan di dalam CV kita adalah apa yang kita lakukan dan impact-nya apa. Jadi action, impact. Oke, setelah itu matriksnya nanti. Nah, bagaimana contohnya? Ya. Nah, yang tipikal nih, ya, misalnya kita lihat generated weekly report for the company, ya, supported head of business operations, ya itu hanya actionnya, impact-nya mana, gitu loh. Jadi kita bisa ganti ke deskripsi yang lebih lengkap, misalnya tadi ya action and impact, generated report updates untuk cash management, sama loh seperti yang sebelah kiri. Tapi bedanya kita tambah actionnya working with across 5 business teams. Nah, itu terlihat perbedaan teman-teman dengan kandidat lainnya. Oke, dari aksi yang teman-teman lakukan selama pengalaman itu ternyata membawa impact seperti apa? Contribute to company study growth. Nah, itu hasil kerja teman-teman. Jadi, sebagai recruiter saya juga bisa melihat bahwa ketika saya memberikan pekerjaan ini kepada kandidat yang satu ini, saya bisa membayangkan dia membawa value apa ke perusahaan saya. Seperti itu. Ya. Jadi beberapa contoh action dan impact. Oke. Ini membantu di mana? Membantu di bagian konsiderasi tadi. Ketika mereka lihat, oh, ya, mereka akan mikir lagi, oh, ternyata dia kerjanya bagus. Tidak hanya kerja, tapi ternyata resultnya cuma sedikit minimum sekali. Tapi misalnya ada yang salesnya 3 bulan, dia bisa 200 juta, 300 juta. Ada yang salesnya cuma 3 bulan, cuma 10 juta misalnya. Nah, itu perbedaannya. Itu dilihat oleh hiring managers juga. Nah, ini akan membantu di bagian interview juga, karena akan spark interest mereka, akan juga membantu mereka mendapatkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Ya, bagaimana sih kamu bisa mencapai matrix itu? Kamu kenapa bisa terpikirkan untuk mengerjakan hal tersebut misalnya? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan di interview, sehingga ketertarikan mereka semakin tinggi. Ya. Yang kedua, CV teman-teman usahakan disesuaikan dengan job description yang dicari oleh recruiter. Zaman sekarang kan semua akan terlihat ya, tampang nyata job description yang dibutuhkan itu apa. Pasti diposting oleh hiring manager. Nah, kita usahakan untuk match ke mereka. Contoh nih, keywords yang ada di job description Bang Jago misalnya. Ada partnership activities, ada build relationships, ya. Makanya kita masukin, jangan yang seperti ini, hanya typical description, lead, partnership, bla bla bla. Tapi kita masukkan angkanya juga tadi. Jadi impact-nya apa yang kita lakukan selama di perusahaan sebelumnya. Misalnya, lead partnerships itu kan ada partnership activities di sebelah kiri, di CV kita tulis juga lead partnership activities. Itu membantu di mana? Di ATS nantinya. Jadi akan terbaca kata kuncinya yang dicari dengan kata kunci yang ada di CV. Nah, itu meningkatkan skor teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi jangan kaku ya tulisnya beneran sama tidak. Nah, contoh yang build relationship, dia masukkan ke supported head of partnerships to build relationship. Gitu. Ya, untuk membantu ATS, dan juga akan membantu di first glance. Jadi, ya yang dipikirkan oleh HR kan job description tadi. Saya mau cari orang yang bisa mengerjakan apa yang saya butuhkan. Nah, maka dalam 5 detik itu dia akan melihat dulu apa sih kata kunci yang sudah mereka cari gitu. Apakah sudah ada di CV ini atau tidak. Beberapa tips lain ya. Yang pertama, have the skills your job wants. Ini maksudnya apa? Mungkin ada di sini yang lulusan manajemen, ada yang di sini lulusan accounting. Tapi ternyata
yang lulusan manajemen accounting ini pengen mengerjakan programming. Bukan berarti tidak bisa ya teman-teman, bisa saja. Ada yang dia lulusan sosiologi, kerjanya product manager. Bukan berarti tidak bisa, tapi untuk pivot ke sana, teman-teman harus mempunyai kemampuan ya atau keterampilan yang dibutuhkan. Jadi cari informasi, ya. Zaman sekarang kan informasi sangat gampang ya. Cari informasi apa sih kemampuan yang dibutuhkan, cari bagaimana cara teman-teman bisa mempunyai kemampuan itu, baik dari belajar dari YouTube, belajar dari teman-teman, eh, bangun portfolio sendiri, kerjakan di organisasi, itu banyak sekali caranya. Oke. Yang kedua, taruh kata kunci itu di yang paling atas. Kalau memang banyak, ya udah pilih aja yang beberapa itu diutamakan seperti itu. Yang ketiga, jangan masukkan pengalaman yang kurang relevan. Kalau saya pribadi, saya punya sebuah CV yang master CV. Jadi master CV itu semua yang pernah saya lakukan, matriksnya apa dan lain-lain semua ada. Tapi ketika saya melamar, misalnya saya punya beberapa skills di sales, tapi ada di programming juga, tapi ada di desain juga. Nah, ketika saya apply pekerjaan yang sales, ya saya masukkan yang sales aja, nggak usah yang desain sama programming, karena tidak relevan. Tapi ketika saya mau masuk ke engineer, ya udah saya masuk yang programming gitu loh. Tapi ternyata di job description ada juga yang dibutuhkan skill desain basic misalnya. Ya, saya masukkan juga yang basic, yang sales saya hapus. Ya, itu bisa dilakukan teman-teman juga. Punyailah satu yang master CV, nanti tinggal dihapus sesuai dengan kebutuhan. Itu bisa. Nah, yang terakhir ya, itu ya, jargon-jargon tidak perlu. Jangan, ini bukan kampanye apa ya BEM atau apa, tidak. Jadi tidak perlu kampanye jargon, tidak perlu. Ya. Dan mintalah teman-teman kalian untuk jadi asesor, ya. Bantu lihat dong dalam 5 second gitu kan, kira-kira kalau dari teman sendiri mereka tertarik nggak untuk mau mempekerjakan teman-teman dari CV yang sudah dibuat. Ya, pasti secara orang awam bagaimanapun pasti ada feedback yang kita bisa terima jadi referensi kita untuk upgrade lagi. Ya. Mungkin sampai di sana dulu ya teman-teman. Saya kembalikan ke floor. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin mau sharing juga boleh, silakan. Terima kasih.